Berbicara tentang transportasi bus terutama di Pulau Sumatera, ada satu hal yang menarik untuk dibahas. Pasalnya di Sumatera sangat jarang ditemui, bahkan hampir tidak ada yang menggunakan sasis bus Hino. Rata-rata di sana banyak menggunakan sasis pabrikan dari Eropa. Mungkin yang berasal dari Pulau Sumatera bisa amati bus yang lalu lalang di jalanan Sumatera, sangat jarang didapati bus berlambangkan Hino. Jadi kenapa sasis bus Hino kurang diminati di Sumatera? Oleh karena itu pada kali ini kita akan membahas inilah alasan sasis bus Hino kurang diminati di Sumatera. Hino dianggap sebagai second brand. Sebagai perusahaan anak Toyota, pabrikan Hino fokus berdiri pada truk dan bus, sehingga tidak kita jumpai pabrikan Hino memproduksi mobil seperti sedan ataupun SUV. Sasis asal Jepang ini telah lebih dari 30 tahun mengaspal di jalanan Indonesia. Namun di Sumatera sasis bus Hino masih dipandang sebagai second brand atau sebagai penambah variasi saja oleh kebanyakan perusahaan otobus di Sumatera. Berbeda halnya dengan sasis kelas Eropa yang dianggap sasis kasta tinggi seperti Mercedes-Benz, Scania, ataupun Volvo. Meskipun pada kenyataannya kualitas sasis bus Hino juga tak seburuk anggapan selama ini, baik dari segi kenyamanan ataupun power mesinnya. Tidak berkesan mewah. Bukan rahasia lagi, kalau di Sumatera saat ini berbagai macam perusahaan otobusnya sedang bersaing dalam menghadirkan bus terbaik, terutama PO yang berasal dari Aceh. Aceh terkenal bersaing ketat dalam menghadirkan sasis kelas premium, sehingga tak heran kita dapati sasis bus Volvo, double decker, bus tronton yang semuanya merupakan pertama di Sumatera dan semuanya berasal dari Aceh. Namun ketika berbicara tentang sasis bus Hino, masih melekat di perusahaan otobus Sumatera bahwa sasis bus Hino tidak mencerminkan kemewahan, berbanding terbalik dengan sasis asal Eropa, yang dianggap jauh lebih berkesan mewah dan elegan. Hino tergolong sasis pendatang baru. Era 70-an merupakan era baru bagi perusahaan produk otomotif Jepang mendominasi pasar Indonesia. Tak terkecuali pabrikan asal Jepang ini yaitu Hino, ia mulai mendominasi pasar Indonesia pada era 70-an, yang mana sebelumnya mayoritas pasar otomotif Indonesia didominasi oleh merek-merek Eropa dan Amerika. Tentunya merek-merek bus Eropa seperti Mercedes-Benz lebih dulu mengaspal di jalanan Indonesia daripada pabrikan Jepang, sehingga bagi kebanyakan PO bus di Sumatera sangat susah berpindah dari keluaran lama kepada keluaran terbaru. Sasis Eropa telah teruji. Sasis Eropa mampu menghadapi ganasnya jalur Sumatera. Mungkin ini hanya anggapan dan persepsi saja, karena bukan hanya Mercedes-Benz saja yang mampu menaklukkan jalur Sumatera. Hino pun terbukti juga bisa melakukannya. Sebahagian perusahaan otobus masih percaya bahwa sasis Mercedes-Benz sangat kuat berhadapan dengan jalur Sumatera, sehingga sangat susah mempercayakan armadanya pada sasis lain. Meskipun sebahagian perusahaan mendatangkan sasis Scania atau Volvo, tetapi jarang kita dapatkan sasis-sasis ini digunakan pada jalur ekstrim Sumatera. Dengan kata lain, perusahaan otobus di Sumatera memilih sasis yang sudah pasti-pasti saja. Sasis Hino dianggap kerap overhead. Banyak anggapan di masyarakat bahwa sasis bus Hino kerap overhead. Irwan Supriyono, After Sales Direktur PT Hino Motors Sales Indonesia, HMSI, mengatakan, ada beberapa pelanggan yang melakukan penyetelan pada mesin. Tujuannya memang mereka ingin mendapatkan performa maksimal. Tapi dari sisi lain, adjustment modifikasi akan mengakibatkan overhead. Tentunya dengan adjustment, bahan bakar yang disemprotkan pasti melebihi standar yang sudah kita tetapkan, sehingga temperatur ruang bakar semakin tinggi, ucap Irwan di Tangerang. Apalagi jika ditambah dengan sistem pendinginan mesin yang juga rusak, tentu akan mudah mengalami overhead. Irwan mengatakan kalau pihaknya berkali-kali mengingatkan pelanggan untuk tidak melakukan modifikasi. Hino sendiri juga sudah melakukan tes pada sasis R260 yang digeber di Tol Trans Jawa dengan rute Jakarta-Surabaya pergi pulang PP. Mesin J08E yang digunakan R260 tidak mengalami masalah overhead, bahkan oli juga tidak berkurang banyak. Jadi sudah dibuktikan tidak ada masalah seperti overhead, selama tidak dilakukan adjustment pada mesinnya, ucap Irwan.